Halo teman-teman, welcome back to my channel and welcome back to ZA Talk. Berbincang, bercerita bersama Jian. Oke, jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial ya, karena ini adalah seseorang yang saya jumpai dengan waktu yang singkat, tapi kita memiliki banyak kesamaan-kesamaan story ternyata ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan tanpa Betul sekali. basa-basi, inilah tamu kita hari ini. Halo Jeng 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 kakak. jeng. Halo. Hai, hai. Jadi ini masih suasana Kayaknya Syawal kayaknya ya. Jadi kayak minal aizin ya kak dari saya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama kenal kemarin banyak cekcok, banyak curcol gitu kali ya. Banyak salah takutnya. banyakan curcol. Curcolnya kayaknya ya kak. Oke kak, mungkin perkenalan dulu aja dengan siapa, dari mana dan umurnya mungkin kalau boleh tahu. Oke, aku ucapin makasih buat Zian yang udah ngundang aku. Kebanggaan yang luar biasa Wah, bisa bertemu pokoknya sama seorang Zian. wah, Aku pokoknya feel-nya dapat kalau sama Zian. Oke, kenalin alhamdulillah. nama aku. Nama aku Ain Siti Masjid Muhajiatul Hidayah. Panjang banget. Panjang banget. Alamat aku dari asli orang Ciamis sih. Asli Ciamis, asli banget. Mungkin buat teman-teman yang rumahnya di Kota Banjar tahu lah daerah Bangunharja ke sana gitu ya. Dan itu tempat kelahiran saya. Kalau ditanya umur sebenarnya malu sih. Malu banget ditanya umur. Sekitar 20-an lah. Oh ya Karena udahlah. rasanya pengen muda terus gitu. Tapi Iya kalau iya. ingat umur ya udah deh. Ya udah deh lah ya. Pokoknya kisaran 20 lah, kita setara lah 20-an. Parah banget. Oke, mungkin aku panggil Kak Aing aja ya biar lebih gampang gitu ya. Kayaknya nggak enak disebut kakak. Teteh aja atau Oh apa ya? teteh. Aing aja Oh, deh biar 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 kita aduh, ngobrolnya gak enak enak. juga. Gak enak aku manggil namanya langsung. Mungkin teteh aja. Jadi teteh itu adalah panggilan khas Sunda kali ya, orang-orang Sunda. Takutnya ada Betul. teman-teman dari Padang, mungkin dari Medan yang sedang menonton video ini, jadi belum tahu teteh itu adalah sebutan kakak cewek atau kakak perempuan di Sunda, kayak gitu. Oke, Teh Ai, kita mau bahas apa sih hari ini? Ada sedikit pembahasan yang sebenarnya tuh aku juga terinspirasi dari cerita Teteh yang ternyata hampir sama gitu ya, punya Iya, segelimut-segelimut tentang pertemanan, tentang persahabatan seperti itu. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini akan membahas tentang pertemanan dan persahabatan. By the way, seperti biasa, sebelum masuk pada cerita-ceritanya, aku selalu menanyakan persepsi terlebih dahulu dari topik yang akan kita bahas gitu. Nah, karena pertemanan atau persahabatan menurut Teh Ai, pertemanan sama persahabatan itu sama atau dibedakan sih Teh? kalau aku pribadi sih, kalau antara teman sama sahabat tuh jelas beda, beda Hmm, banget ya. oke, jelas. Kalau itu beda, beda, Iya, iya. beda, beda banget. Oke, nah itu udah beda banget katanya. Berarti menurut Teh Ai itu pertemanan tuh apa sih dan persahabatan tuh apa? Oke, kita gunain bahasanya yang biasa aja ya, nggak Hmm. definisi sahabat, definisi teman, jangan kayak gitu ya, biasa aja gitu ya. Oke. Oke, kalau kalau teman sendiri, buat aku sih cukup kayak gini. Aku kenal kamu, nama kamu Zian, kamu orang sini, kamu kuliah di sini misalnya, itu teman. Dan ketika kita bertemu dan relasi yang kita buat hanya untuk say hi Hmm. atau hal-hal kebaikan lainnya, itu definisi Iya. teman. Tidak ada feel lebih, feel Ah, lebih di dalamnya. Nah, iya, iya, gitu. iya. Feel ya. Oke. Oke. Terus lagi kalau sahabat, nah di sini definisi sahabat yang aku rasain tuh orang yang benar-benar memiliki feel lebih Hmm. ketika aku bersama dia, dia bersama saya gitu, sama Hmm. aku juga. Terus adanya sesuatu yang membuat diri kita lebih gitu. Misalnya aku sahabatan nih sama kamu Zi.
Mhm. aku jadi orang yang lebih dalam hal kehidupan aku, atau aku ngerasa aku tuh berharga banget gitu Mmm, ketika aku berdebat dengan kamu. Jadi ada poin positif yang aku mmm. dapat untuk menunjang keberlangsungannya hidup aku sendiri gitu. Oke, oke itu. Sebenarnya oke itu jelas banget, beda banget ya dari segi, feeling-nya itu cukup berbeda untuk sebuah pertemanan dan sebuah persahabatan. Nah, kalau Teh Ai sendiri termasuk orang yang friendly banget gak sih? Jadi kayak misalkan apa-apa tuh pasti, "Ih gue tuh anaknya temen banget," gitu, kayak apa-apa tuh temen dulu deh, sahabat dulu deh gitu, baru nanti yang lain gitu, bantu yang lain kayak gitu. Atau kayak gimana sih sosok Teh Aing ini tuh? Kalau aku sih gini, kalau friendly, bisa sih ke semua orang friendly ya, say Mhm. hi juga ke kamu misalnya aku belum kenal sama kamu awal-awal, ya aku tetap nyapa ya Oh kan. iya, iya, iya. Tapi kalau untuk hal-hal lebih sensitif atau apapun ya aku sih lebih mentingin dulu teman, mentingin dulu sahabat daripada Mhm. teman gitu. Oke. Misalnya, butuh bantuan ya kalau, sahabat aku perlu, ya aku lebih mementingi sahabat dulu walaupun ada Mhm. temen yang lain yang memerlukan juga gitu. Iya. Karena secara tidak langsung sih, zona persahabatan itu hasil seleksi alam juga. Jadi aku nggak mau begitu saja dong ngelepas sahabat aku gitu dengan hal-hal yang menurut aku itu, dia tuh pentingin banget gitu Iya, dari aku. betul sekali, itu seleksi alam banget untuk menjadi atau mempertemukan dengan seseorang yang persahabatan dalam satu frekuensi itu seleksi alam sih, bener banget. Nah, bercerita tentang pertemanan, persahabatan kayaknya itu tuh, indah banget ya kalau punya sahabat gitu. Kalau sekarang-sekarang tuh lagi rame yang istilahnya tuh, my bestie kayak gitu. Jadi kayak, ya mungkin mirip-mirip kayak persahabatan lah kayak gitu, cuman lagi rame aja sebutnya bestie-bestie kayak gitu. Nah untuk, Teteh sendiri nih, oh sebenarnya Teteh ini sekarang tuh kuliah semester berapa coba? Kalau aku sekarang kuliah semester 6. Tuh udah mau keluar-keluar gitu. Nah, selama di perkuliahan Teteh ada sahabat yang nyantol tuh berapa orang Teh sejauh ini? Oke, kalau sahabat yang nyantol ya, selama Heeh. ini kalau dalam lingkungan kan beda-beda ya. Iya, iya. Ketika aku di kelas, otomatis yang Mhm, nyantolnya ini. Kalau di mhm. organisasi juga ini. Tapi emang ruang lingkup sahabat aku yang aku dapat tuh nggak besar banget, nggak gede, nggak luas gitu. Kalau Masih bisa misalnya dihitung kali ya? di kelas selama hampir sekarang 3 tahun berarti ya, Iya, cuma 4 orang. mhm. Dari sekian Wow, banyak, 4 orang. sama Sama sih, sih. nggak jauh beda. Aku berlima, berlima di kelas tuh berlima kita. Tapi ya itulah mungkin seleksi alam kan ya Kak, gitu. Tapi kayak misalkan ketika Kakak di kelas tuh dari sekian banyak teman-teman di kelas, terus sering ngumpul bareng sama sahabat-sahabat Kakak Teteh yang satu ini, sorry, Teteh yang satu ini yang berempat ini, Teteh sering kayak merasa ada yang ngejulitin gak sih kayak eh, kayak ada aja orang yang sirik lah atau kayak gimana gitu. Cara Teteh memberikan, pandangan ke mereka biar lebih paham gitu tentang kayak gitu tuh gimana? Karena kadang aku juga greget gitu, sama orang-orang yang masih belum paham tentang kita yang berkumpul sama orang-orang tertentu dianggapnya kayak yang gimana gitu kan. Nah, itu menurut Teteh kayak gimana sih cara Teteh menyikapinya? Kalau aku pribadi sih, kalau di kelas itu kita nggak selalu berempat. Mmm, Kita membaur aja sama yang lain ya. Toh kita ada tugas misalnya, nggak harus sama yang 4 itu. Tapi ketika di luar dari itu, ya, misalnya, ada tugas yang mandiri misalnya kan kalau kelompok ya otomatis kita nggak bakalan satu kelompok ya kan, mhm, bener nggak? Kalau di betul, kelas. betul. Tapi kalau misalnya ada tugas pribadi nih, tugas pribadi ya kita bareng-bareng. Baru di sana kita ngumpul berempat. Kalau di kelas kita membaur aja, nggak terlalu memperlihatkan kalau kita tuh berempat tuh dekat banget, nggak terlalu Mmm, ya, kita membaur aja sama yang lain gitu. Biar, di dalamnya tuh nggak ada
penyekat-penyekat walaupun emang pada dasarnya manusia itu berkumpul sama orang-orang yang satu frekuensi dengan dia. Iya. Tapi karena kita kan manusia sosial ya, Iya. nggak bisa terus tertutup hanya dengan 4 orang itu kalau di kelas. Kita juga memerlukan bantuan orang lain ya. Kalau di kelas aku sendiri sama ini hayu, tetapi aku tetap punya pegangan orang-orang yang dekat, orang-orang yang feel-nya sama, orang-orang yang satu frekuensi sama aku. Jadi ngedukung juga dalam hal akademik aku nantinya di kelas gitu. Oke, betul, Gitu. betul, betul, betul. Karena aku juga kadang kalau aku sendiri ya sama si circle yang ini tuh terbentuk gara-gara kita absennya sama-sama di bawah gitu. Terus kalau pembagian kelompok tuh seringnya berdasarkan absen ya otomatis kita lebih sering ketemu dan ternyata kita punya kesamaan gitu atau kecocokan atau chemistry yang cukup baik gitu. Makanya kita kadang kalau misalkan kalau di kelas sih bener gitu kayak kita berbaur sama yang lain gitu. Tapi ketika kita istirahat mungkin karena yang satu ke sana, yang satu ke sini udah mulai pada mencar tuh kan. Jadi kayak ya udah kita mah otomatis ngumpul gitu makan hayu bareng gitu. Tek. Nah, kalaupun ada yang lain mau ikut pun ya kita hayu-hayu aja, fine-fine aja nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kalau perkuliahan tuh aku sendiri masih aman gitu tentang circle, tentang pertemanan kayak gitu yang mungkin ini sama si itu kita udah cukup mengerti karena mungkin orang-orangnya yang cukup dewasa dan terbuka juga pemikirannya gitu. Nah, tapi di masa lalu gitu Teh, Anda gak sih yang salah satu pengalaman kelam atau pengalaman buruk dari sebuah pertemanan atau persahabatan itu sendiri gitu? Kalau mau diceritain sebenarnya banyak sih, kelam banget Kelam kata banget. aku gitu ya. Tapi aku Aduh. nggak mau tapi aku juga nggak mau bahwa itu tuh kelam banget. Kelam-kelam gimana ya, pokoknya indah, aku anggap indah deh sekarang gitu ya, karena kalau nggak ada kejadian itu, aku nggak akan jadi perempuan saat ini dong, bener nggak? Betul, 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 betul. Mmm, Iya, kalau dulu eh sih heeh, iya ya? Kalau dulu circle pertemanan aku tuh emang kecil, lebih kecil dari yang sekarang. Misalnya dalam satu kelas, aku cuma bisa deket sama satu orang. Kemana Oh. mana aku pasti minta bantuan sama itu aja. Sama yang lain aku nggak mau dong. Oh, mungkin lebih introvert atau gimana gitu? Introvert juga enggak. Kayak kamu kamu ngerasa nggak sih, Zi, kalau misalnya sama orang di lingkungan ini kamu sikapnya kayak gini, Hmm, tapi kalau di lingkungan yang lain kamu bakal beda lagi, nggak kayak gitu? betul, exactly, betul sekali. Itu. Itu benar sih. Nah, itu mungkin teman-teman tahu gitu ya, teman-teman aku udah tahu. Kalau nggak salah di episode 1 juga aku udah ceritain tentang pengalaman kelam aku di SMA terkhusus gitu ya, karena itu benar-benar perjuangan aku banget dalam bersosial gitu. Jadi kayak yang, oh Mhm. agak lumayan gitu kan. Kan SMP aku tuh istilahnya masih di kampung lah gitu, masih deket sama rumah. Mhm. Dan ketika dapet SMA yang di agak ke kota gitu, jadi kayak yang mungkin sesuatu hal yang baru dan perlu penyesuaian gitu. Dan waktu itu mungkin aku belum siap gitu, makanya banyak struggle-nya banget. Dan di situ aku bener-bener ngelakuin kayak yang kalau mau nyamperin si ini tuh, kalau mau ngobrol tuh harus kayak berubah dulu jadi kayak gini gitu. Nanti kalau mau nyapa yang lain tuh berubah lagi, berubah. Dan itu tuh capek gak sih Teh? Kalau gitu tuh capek banget sebenarnya. Capek Capek banget. banget. Nah, boleh mungkin Teh kayak cerita salah satu masa mungkin SMA mungkin ya Teh, karena kita katanya sama-sama tidak putih abu Teh, abu-abu kan katanya. Abu-abu aja Iya, kita Teh. bener bener Mungkin nih boleh bener. diceritain Teh. Gini, gini deh, kalau kata orang, masa abu-abu putih abu-abu tuh indah banget ya. Betul. Kalau aku enggak enggak sama sekali. Karena waktu itu kebetulan aku sekolah di luar daerah aku dong, otomatis nggak Mm-mm. ada yang kenal, nggak punya temen juga pas masuk sekolah waktu itu. Aku bingung dong, aku Iya. sendiri, nggak punya teman. Aku harus ngumpul sama siapa? Gitu. Yang pertama kayak gitu. Terus aku ditambah lagi mondok ya.
Kalau di Mhm. pondok sih ada orang yang kenal, tapi masalahnya di SMA ini aku nggak ada yang kenal. Nah dari sana aku bingung dong karena orang lain udah punya circle-nya masing-masing dari SMP-nya, Iya. punya teman masing-masing. Aku juga bingung harus sama siapa gitu ya. Ngerasa aku ngerasa beda banget gitu loh. Iya. Nah dari sana mungkin itu kekurangan aku nggak bisa langsung bersosialisasi kayak mereka gitu. Mungkin gitu sih. Jadi aku Iya. selama SMA kayaknya cuma deket tuh sama satu orang. Itu tuh pun sebangku dari kelas 1 sampai kelas 3. Sama Kebayang nggak sih? sama Kebayang nggak sih? kebayang banget deh. Kebayang. Kalau Teteh kan kayak ya udahlah sebangku ini aja gitu kan. Komunikasi ya, Mm, ini gimana gitu nanya cuman ke pinggir mm, mungkin ya. Kalau ya gitu sih bener sih Teh, sama aja sih kalau aku juga dulu sebangku sama aja terus 3 tahun karena ya gitu, nggak ada perubahan atau mungkin akunya kalau misalkan ganti kayak, ih nggak masuk gitu. Jadi kayak ke akunya juga nggak enak atau nggak nyaman juga. Jadi ya udahlah sama temen yang sebangku dari awal gitu, yang curcol bareng gitu. Cuman aku juga sebenarnya kalau SMA tuh ada sih, maksudnya tuh bisa masuk sana sih. Cuman ya di luar itu tuh aku tuh ada struggle yang wah cukup besar juga gitu. Jadi kayak yang masa SMA aku bener-bener abu-abu banget gitu dan waktu aku cerita ke Teh Ai waktu itu kenapa dan nyambunglah sama masalah di SMA gitu. Jadi kata tetehnya juga langsung menyambut dengan ceritanya dia yang sama kok Ji, aku juga nggak putih abu masa indah katanya, aku abu-abu juga. Wah kayak dan itu tuh lebih ke mental gak sih? Kayak maksudnya pertemanan juga, persahabatan juga bisa ngatur tentang mental kita sendiri gitu gak sih Teh? Kalau dari Teteh sendiri, apa yang dipelajari dari persahabatan itu sendiri? Apa sih yang Teteh pelajarin gitu? Oke, yang pertama kalau dari persahabatan benar tadi kata kamu jadi sumber mental support ya kalau sahabat tuh. Terusan lagi eh, kalau sahabat tuh gimana ya? Orang kan kadang ada kesepiannya ya. Kalau aku, nah sahabat itu jadi sumber biar aku nggak kesepian aja sih. Ya. Sama-sama. Hidup aku yang flat, ada sahabat ya setidaknya ada tanjakan nih, ada pudunan nih, gitu nah kayak gitu. Terus lagi kalau aku sih sahabat lebih ke proses gimana kalau aku ada masalah atau aku harus mengambil keputusan yang ada dalam hidup aku, setidaknya aku bisa sharing dong sama dia. Ini baiknya gimana? Menurut pandangan kamu kayak gimana? Jadi ke kitanya lebih lebih terbuka gitu sih dengan adanya sahabat ini. Terusan lagi aku inget dong uh, menurut psikolog gitu ya Ya, bahwa self concept self mm-mm. concept kita tuh dibentuk oleh lingkungan. Jadi lingkungan secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi self konsep kita. Otomatis orang yang ada dalam lingkungan kita mempengaruhi kita juga kan sih? Betul, Bener nggak? betul, betul, Ketika betul. sahabat kita seperti ini, otomatis kita juga nggak bakal jauh dong dari sahabat kita seperti apa. Betul. Ya bener sih Teh, kayak oh ternyata emang secara psikolognya juga seperti itu ya. Dan emang kadang kadang mungkin kebanyakan nggak disadari gitu ya. Kita tuh tiba-tiba nge-change mindset kita, berubah cara sikap kita gitu. Mungkin karena eh, lingkungan kita juga yang kita pijaki itu kayak gimana gitu. Dan kerasa sih kalau dipikir-pikir emang bener sih ya kayak sekarang tuh cara aku memperlakukan yang lain gitu maksud tuh cara bersosial tuh jadi agak beda gitu jadi berubah karena aku mempelajari sesuatu gitu dari lingkungan aku sendiri dari circle aku sendiri bener banget itu aja aku terima kasih itu ilmu lagi buat aku ternyata ada yang seperti itu yang bahasanya gitu ya ternyata ada bahasanya Iya. sendiri gitu. Nah, Teteh sendiri gitu kalau misalkan ngadepin dengan orang-orang yang seperti itu gitu, kalau perbandingannya dulu menghadapinya seperti apa, kayak teman-teman yang kayak gimana gitu dalam sosial-sosial Teteh yang bikin Teteh tuh
gak nyaman, bikin Teteh tuh down gitu. Cara dulu sama cara sekarang Teteh untuk bangkit tuh kayak gimana sih?